Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kita akan melanjutkan materi matematika wajib kita hari ini ya. Untuk minggu lalu kita telah belajar tentang penyajian data. Di antaranya ada tabel distribusi frekuensi, ada histogram, ada poligon, dan juga ada ojib ya. Kemudian untuk sekarang kita akan belajar tentang pemusatan data. Apa aja sih yang ada di pemusatan data? Di pemusatan data itu ada min, rata-rata, ada median, nilai tengah, ada modus. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang min dan modus terlebih dahulu. Yang pertama kita akan belajar tentang min. Nah, min itu artinya adalah rata-rata. Yang akan kita bahas min di sini min data berkelompok. Untuk data tunggal sendiri adik-adik sudah pernah mempelajarinya ketika di SMP. Namun apabila lupa, adik-adik bisa lihat di modulnya Bapak ya, yang sudah saya share di grup. Kita langsung masuk min. Untuk min itu lambangnya itu X bar seperti ini ya. X ada garisnya di atas. Untuk mencari min atau rata-rata pada data berkelompok itu ada 3 cara di sini. Yang pertama metode biasa, kedua ada metode rataan sementara, yang ketiga ada pengkodean, ada metode pengkodean. Ketiganya memiliki kelebihan masing-masing. Adik-adik bisa pakai yang mana saja. Kita langsung masuk yang pertama ya, mencari min data berkelompok dengan metode biasa. Untuk metode biasa, rumusnya seperti ini, X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma F. Untuk Xi, apa itu Xi? Xi adalah nilai tengah interval. Nilai tengah interval. Kemudian Fixi adalah nilai tengah interval dikali dengan Fi, dengan frekuensinya ya, tergantung kelasnya nanti. Kemudian untuk sigma F itu adalah jumlah dari frekuensi ya, sama dengan E sebenarnya ya. Sigma F adalah jumlah dari frekuensi. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh saja ya. Misalkan tersedia tabel seperti ini. Ada data disediakan dengan tabel seperti ini, kita bisa mencari rata-ratanya. Yang pertama kita tentukan nilai tengahnya. Pertama kita tentukan X-nya dulu ya, nilai tengah. Kemarin sudah pernah dibahas nilai tengah, mencari nilai tengah itu caranya seperti apa. Caranya adalah batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi 2 ya. Oke. Batas bawah dan batas atas ditambah kemudian dibagi 2. 61 ditambah 65 hasilnya berapa? 126 dibagi 2 63. Kemudian 66 ditambah 70 sama dengan 136 dibagi 2 sama dengan 68. Nah 71 ditambah 75 146 ya. Kemudian dibagi 2 sama dengan 73. Nah ini sudah kelihatan polanya. Konsepnya 55 ya, jadi kita bisa teruskan langsung. Tambah 5, 78. Tambah 5 lagi 83. Tambah 5 lagi 88. Tambah 5 lagi 93. Tambah 5 lagi 98. Nah itu untuk Xi nya sudah ketemu. Sekarang kita mencari Fixi. Fix adalah nilai tengah dikalikan dengan frekuensi ya, nilai tengah dari suatu kelas dikalikan dengan frekuensinya. Fi dikali Xi ya. Nah ini tinggal dikalikan aja, Xi kali Fi kali Xi ya. 10 kali 63 630. 9 kali 68 612. 73 kali 8 584. 78 kali 14 1094. 83 kali 5 415. 88 kali 7 616.
kali 10 930 ya. Terus 7 kali 98 686. Nah, setelah itu kita totalkan ya, kita jumlah semuanya, FI kali XI kita jumlah semuanya. Nanti setelah dijumlah itu hasilnya adalah sigma FI XI ya. Jadi di sini sigma FI XI jumlah 5565 ya. Jadi ini adalah sigma FI XI. Sigma FI XI itu jumlah dari FI kali XI ya. Nah, ini sudah ketemu sini, kita tinggal masukkan ya. Jadi X bar sigma FI XI itu ini ya, jumlah dari FI kali XI 5565 per sigma F. Sigma F adalah jumlah dari frekuensi ini ya, jumlah dari frekuensinya ya. Kalikan hasilnya sama dengan 70 ya, 70. Oke, 5565 dibagi dengan 70 ya. Jadi X bar atau min sama dengan 79,5. Oke, cukup mudah ya untuk cara ini ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode rataan sementara. Rumusnya adalah X bar sama dengan XS, yaitu rataan sementara, ditambah dengan sigma FI kali DI per sigma F. Nah, di sini kita melibatkan XS ya. XS ini rataan sementara. Kemudian DI itu XI dikurangi XS. Jadi nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Untuk rataan sementara biasanya itu sudah terdapat pada soal. Namun bila tidak terdapat pada soal, kita dapat mengambil nilai tengah dari kelas yang memiliki frekuensi yang paling tinggi sebagai rataan sementara. Nah, dilihat di sini frekuensi yang paling tinggi adalah ini ya, 14. Berarti rataan sementaranya adalah nilai tengah kelas ini ya. Jadi rataan sementaranya adalah 78. Rataan sementara. Nah, kemudian kita cari DI-nya. Untuk DI rumusnya itu XI dikurangi XS, nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Rataan sementaranya 78, kita sudah punya ya nilai tengahnya, masih dari kelas masing-masing. Kita tinggal kurangkan aja XI dikurangi XS. Yang ini sama 63 dikurangi dengan 78. DI di sini XI min XS ya. 63 dikurangi 78 sama dengan min 15. Kemudian 68 dikurangi 78 min 10. Terus 73 dikurangi 78 min 5. 78 dikurangi 78 0. 83 dikurangi 78 5. 88 dikurangi 78 10. 93 dikurangi 78 15. 98 dikurangi 78 sama dengan 20. Kemudian kita sudah ketemu nih ya, XS nya sudah, terus DI sudah. Sekarang tinggal cari FI kali DI tiap kelasnya ya. FI kali DI. FI kali DI itu DI dikalikan dengan frekuensi kelas masing-masing. Kita langsung saja ya. Ini DI-nya 15 dikalikan dengan frekuensi kelasnya 10, berarti min 150. Ini DI-nya 10 min 10 dikali dengan 9 min 90. Ini DI-nya min 5 dikali dengan 8 min 40. Ini DI-nya 0 dikali dengan 14 0. Ini DI-nya 5 dikali dengan 5 25. Ini DI-nya 10 dikali dengan 7 70. 15 dikali dengan 10 150 ya.
10, 20, ini DI nya 20 dikali dengan 7, 140. Kemudian kita jumlah ya, karena sigma FIDI itu jumlah dari FIDI ya, jumlah seluruhnya ya. Kita jumlah hasilnya 105. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya. Jadi X bar itu rata-rata, XS nya tadi 78 ditambah dengan sigma FIDI, jumlah dari FI kali DI ya, jumlahnya itu 105 kali sigma F, jumlah dari frekuensi ya 70. Oke, 105 per 70. Oke, jadi 78 tambah 105 per 70 itu 1,5. Jadi rata-rata jadi 79. Sama ya, sampai di sini cukup mudah. Selanjutnya adalah metode pengkodeannya. Metode terakhir, rumusnya adalah X bar sama dengan XS ditambah sigma FI dikali UI per sigma F dikali dengan C. Di sini XS kita di rataan sementara ya. Untuk UI adalah kode 0 pada frekuensi, pada kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi ya. Untuk C sendiri adalah interval ya, sudah dibahas di pertemuan pertama ya. Kita langsung masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan XS nya dulu. Tadi sudah ditentukan ya, XS nya sama dengan 78 ya. Kemudian untuk UI, nah untuk mencari UI caranya seperti ini. Pertama, kita taruh 0 pada frekuensi, angka 0 ya, pada frekuensi, pada kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi adalah ini ya, frekuensinya 14. Kita taruh di sini 0. Kemudian setelah itu taruh angka negatif berurutan di atas kelasnya, di atasnya ini kasih angka negatif berurutan -1, -2, -3. Kemudian ke bawah kita beri angka positif berurutan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk mencari FI itu seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cari FI kali UI ya. Nah, FI kali UI itu UI dikali dengan frekuensi kelas masing-masing ya. Frekuensi yang kelas pertama 10, UI nya -3 dikali -30. 9 kali -2 -18. 8 kali -1 8. 14 kali 0 0. 5 kali 1 5. 7 kali 2 14. 10 kali 3 30. 7 kali 4 28. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, sigma itu kan jumlah ya. Jumlahkan FI kali UI nya. Kemudian langkah selanjutnya kita cari C-nya ya. Untuk mencari C, kita kan sudah pernah ya di pertemuan pertama. Untuk mencari C-nya itu kita tinggal ini contohnya kelas pertama ya, 61 sampai 65. Kita tinggal hitung jarak dari 61 sampai ke 65 itu ada berapa? Di 61, 62, 65. Angka-angkanya ada berapa? 1, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi ada 5. Jadi C-nya itu sama dengan 5. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kita cari. X bar, XS-nya tadi 78 ya. 78. Kemudian ditambah sigma FI kali UI, jumlah FI kali UI 21
per sigma F jumlah dari frekuensi 70 dikali dengan C. C-nya tadi ketemu sama dengan 5 ya. Oke, tinggal jumlah kali ya. 78 ditambah 21 kali 5 105 per 70. 105 per 70 78 ditambah 1,5 105 per 70 1,5 ya. 78 tambah 1,5 79,5. Nah, sudah selesai ya. Sama hasilnya ya. Dari cara biasa, cara menggunakan metode biasa, metode rataan sementara, metode pengkodean, masing-masing nilainya sama dan akurat ya. Untuk metode-metode ini Bapak rekomendasikan menggunakan metode pengkodean karena di sini melibatkan angka-angka yang kecil ya. Kalau misalkan kita pakai metode biasa itu angka-angkanya gede-gede seperti ini ya. Kalau ini rataan sementara juga masih lumayan besar, jadi Bapak masih rekomendasikan metode pengkodean. Tapi itu kembali ke diri adik-adik masing-masing nyamannya mau pakai yang mana. Oke. Yang selanjutnya kita akan menentukan modus. Nah, modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ketika di SMP kita pernah mempelajari modus tentang modus data tunggal ya. Jadi modus data tunggal itu kita hanya perlu mencari data yang memiliki frekuensi yang paling banyak atau jumlah yang paling banyak. Untuk data per kelompok ini, cara mencari modusnya, rumusnya adalah seperti ini. Modus ini dilambangkan dengan MO ya. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C. Tepi bawah di sini bukan sembarang tepi bawah ya. Tepi bawah di sini adalah tepi bawah kelas modus. Nah, bagaimana cara mencari kelas modus? Kita lihat data atau kelas yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak ini ya, 14. Berarti ini dia kelas modus. Kemudian D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum modus persis ya. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Kemudian kedua, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelah modus persis. Nah, kita langsung masuk yang pertama, kita cari TB-nya ya. Di sini aja. Tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya ini karena frekuensi yang paling banyak. Tepi bawahnya masih ingat tidak rumus cara mencari tepi bawah ya? Tepi bawah itu kan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, batas bawahnya ini 76 ya. 76 dikurangi 0,5 sama dengan 75,5. Jadi tepi bawah kelas modusnya 75,5. Kemudian kita cari D1. D1 adalah kelas frekuensi kelas tertinggi dikurangi dengan frekuensi sebelumnya ya. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya persis. Berarti frekuensi paling tinggi ini dikurangi dengan sebelumnya persis. Berarti 14 dikurangi 8. Frekuensi kelas modus sebelumnya 14 8. Kemudian untuk D2, frekuensi kelas modus ini frekuensi kelas modus ya, 14 dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus, setelahnya persis.
setelahnya. Jadi frekuensi kelas harus 14, kurang setelahnya persis 5. 14 kurangi 5. Nah, ini tadi 14 dikurangi 8 sama dengan 6. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Oke, kita sudah ketemu ya masing-masing. Untuk C-nya tadi kita sudah tahu cara mencarinya ya. C-nya sama dengan 5 ya. Kita tinggal masukkan ya. Modus sama dengan tepi bawahnya 75,5 ditambah D1 nya 6 per D1 plus D2 ya, berarti 6 plus 9 D1 dikali 5. Kita kalikan dulu ya. 75 6 kali 5 30 ya, per 9 tambah 6 15. 30 per 15 2 ya, 75 tambah 2 77,5. Cukup mudah mencarinya ya. Sekian untuk materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk min kita untuk mencari data berkelompok ya, min data berkelompok ada 3 metode. Yang pertama metode biasa, kemudian metode rataan sementara, kemudian yang terakhir metode pengkodean. Untuk mencari modus tadi sudah dipelajari rumusnya ya. Terima kasih dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.